Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, kembali kita diberi kesempatan untuk mensyukuri nikmat iman Islam dengan kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya ini mungkin faham dan mudah-mudahan hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Baik, kemarin kita bahas ayat 104 sudah, kemudian 110 juga sudah ya, tinggal 199. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, khudhil afwa. Nah, ini sudah juga ya kemarin ya. Sudah. Atau bas 71? Sudah? Belum ya. Baik. Wa qala ta'ala, dan yang Maha Tinggi berfirman, wal mu'minun, laki-laki yang beriman, wal mu'minat, dan wanita-wanita yang beriman, ba'duhum, sebagian mereka aulia, ya, penolong, yang diberikan loyalitas gitu, yang amar ma'ruf nahi munkar juga ini, ba'd, atas sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang keburukan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya dominasi kaum laki-laki, tapi juga wanita. Dalam rumah tangga juga begitu. Kalau dalam kondisi yang sederhana, wanita juga punya peran. Bahkan wanita yang baik, yang memahami agama dan bisa amar ma'ruf nahi munkar di rumah, termasuk perbendaharaan dunia harus dimiliki. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah dalam riwayat sahih,
perbendaharaan dunia apa yang harus saya miliki? Maka Rasulullah menjawab, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri dinikum. Nah itu. Jadi hendaklah kalian menjadi orang yang qalban syakiran, hati yang bersyukur. Jadi pemberian dunia yang harus dimiliki ternyata bukan harta tapi jiwa, kekayaan jiwa. Jadi hati yang selalu bersyukur. Jadi kalau hatinya bersyukur itu insya Allah, syukur kan artinya terbuka, udah pernah saya sampaikan. Kalau udah terbuka terhadap sesuatu ya dia tidak hanya melihat secara zat sesuatu, tapi bisa melihat makna di balik itu. Karena wa'asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita ini nggak suka sesuatu tapi sebenarnya baik untuk kita. Dan kebalikannya, wa'asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita suka sesuatu tapi akibatnya tidak baik gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan, hati kalau sudah bersyukur segalanya akan membuat kita tenang ya. Kemudian walisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir, bukan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah, tapi banyak berzikir gitu. Karena berzikir itu mengingat Allah. Saya pernah sampaikan juga, bedanya kita sama Rasul itu jauh ya. Sedikit sih memang. Kalau kita kan sedikit-sedikit ngeluh gitu. Kalau Rasul sedikit-sedikit bersyukur. Jadi dalam riwayat Aisyah, Nabi itu kalau melihat segala sesuatu mau senang mau susah tetap alhamdulillah. Hanya beda di akhirnya. Ya, kalau kita kan isinya kur istighfar, kalau innalillah dong isinya. Karena urip seolah-olah musibah dong. Kalau Nabi tidak. Karena Nabi SAW idza ra'a syai'an ma yuhib qala alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Udah pernah saya sampaikan, saya ngulang dong. Nabi itu kalau melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Itu urung diceklikna pantesan harmonia. Terus yang kedua, wa idza ra'a syai'an ma yakrah, kalau Nabi melihat sesuatu yang tidak beliau sukai mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya itu, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun juga keadaannya, gitu. Jadi tetap alhamdulillah. Karena kita tidak tahu tadi, gitu. Ya, tidak tahu di balik apa yang kita tidak suka mungkin ada banyak hal yang bermanfaat bagi kita. Seperti kejadian seorang wanita berkulit hitam yang sakit ayan itu kan. Ya, dia nggak suka akan sakitnya, tapi asal dia sabar malah jadi sarana masuk surga. Kan dia ayan, dia minta pada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya penyakit ayan, doakan kepada Allah agar aku sembuh. Apa jawaban Rasulullah? Ya kalau aku doakan kamu sembuh, kamu tidak dijamin masuk surga. Tapi kalau kau tetap sabar dalam sakitmu, kau akan dijamin masuk surga. Milih mana? Wanita itu mengatakan, aku milih surga. Tapi Rasulullah, kalau aku pas lagi kumat ayannya, auratku terbuka. Doakan kepada Allah apabila lagi kumat auratku tidak terbuka. Maka oke, saya doakan itu. Maka kemudian Rasulullah mendoakan dia, dan dia tetap dalam sakit ayannya, tapi selama dia kumat auratnya tidak terbuka dan dia dijamin masuk surga. Nah, itu contoh. Jadi dia sabar dalam ujiannya, ternyata sesuatu yang dianggap buruk membawa kebaikan. Jadi sakit itu kan otomatis menggugurkan dosa. Ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak berobat gitu. Kalau tadi kan wanita tadi maunya instan langsung sembuh. Ya, karena ayan itu kan zaman waktu itu sampai sekarang nggak tahu ayan ada obatnya enggak itu. Ya, ini mana mejanya? Kalau nggak pakai meja ngantuk gini. Pakai meja. Santri yang di belakang nggak ada. Depan ini. Udah liar-liar aja udah. Pakai meja. Jadi itu sini depan-depan pakai meja. Tumpuan main turusisan maksudnya. Karena golendean. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, yang terakhir apa? Wa zaujatan mu'minatan tu'ina hatakum ala amri dinikum. Dan perbendaharaan dunia harus dimiliki adalah istri yang solehah, yang beriman, yang membantu kalian urusan akhirat agama kalian. Tuh. Jadi istri juga punya peran amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah tangga, termasuk mengingatkan suami. Jadi selama ini kan yang dibangun di benak orang-orang tuh
Ya harusnya suami yang jadi qawwam, betul. Suami yang menjadi qawwam. Suami yang harus jadi imam, betul. Tapi wanita juga punya peran. Itu. Kalau imamnya lagi nggak beres, yang ngingetin siapa? Ya udah. Jadi istri punya peran amar ma'ruf di rumah, termasuk nahi mungkar. Nek bojo lagi ngelek, sing ngemutna siapa? Itu. Nah, maka tadi perbendaharaan dunia harus dimiliki. Ternyata wanita mukminah yang membantu kalian urusan agama kalian, urusan akhirat kalian. Nah itu. Makanya dari 4 kriteria memilih istri itu yang paling utama, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah di antara 4 itu agamanya, itu yang akan membebaskan hatimu, jiwamu. Jadi membebaskan tanganmu, maksudnya dari cantiknya, dari hartanya, dari turunannya, yang lebih diutamakan adalah ad-din. Ya kalau kemudian punya istri yang tidak paham agama, ya susah dia tidak punya peran amar ma'ruf jadinya. Ya karena ya mungkin amar ma'ruf tapi dasarnya bukan agama. Padahal kemarin kita bahas syarat amar ma'ruf yang pertama apa? Aliman. Nah, harus berilmu dulu. Ya gitu. Yang kedua tahu persis kondisi mat'unya. Ya, kondisi yang diamar ma'ruf nahi mungkarin itu. Dan yang ketiga, tahu bahwa kalau diamar ma'ruf nahi mungkar membawa kebaikan, tidak malah menjadikan kemungkaran semakin besar. Sudah itu ya. Jadi mukmin wal mukminat masing-masing punya peran dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk wanita juga punya peran dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal-hal yang bersifat memang kekhususan bagi wanita secara umum, gitu ya, secara umum. Pada zaman Umar bin Khattab di Mesir kalau nggak salah ya, di Mesir apa di mana? Itu para laki-laki keberatan dengan mas kawin yang besar, yang terlalu besar. Sampai hari ini kan di negara Arab tuh mas kawinnya mahal-mahal sekali, makanya mereka baru nikah kadang-kadang sudah tua-tua, karena baru terkumpul mas kawin. Bersyukurlah hidup di Indonesia. Saya ketemu betayeng, ya 1.000 tayeng, gitu. Ya kan, saya berapa kali itu menikah mengisi khutbah nikah mas kawinnya benar-benar 50.000. Cuma itu menurut saya agak menghinakan karena yang laki-laki tak lihat kaya, cuma karena dia dari keturunan Alawi. Kemudian yang wanitanya orang Jawa biasa, tapi kok mas kawinnya 50.000, jadinya orang terima banget nih. Tapi ya itu bukan Alawi sih, tapi ya kayaknya agak mirip-mirip itulah gitu. Bukan golongan Alawi tapi agak ningrat-ningrat gitu. Masa mas kawin jam benar-benar 50.000 gitu. Saya, ini. Tapi benar-benar terjadi. Belum lama ya hitungan 2000 ke sinilah gitu. Jadi terjadi juga. Ya tapi itu murah. Kalau di Arab itu mahal. Kemudian para laki-laki mengusulkan untuk apa? Mengusulkan untuk mas kawinnya jangan mahal-mahal. Gitu. Tapi kemudian ada wanita yang berdiri kemudian keberatan. Enggak, dia tetap bertahan itu. Tadinya Umar itu mau menstandarkan apa? Mas kawin itu. Tapi kemudian ada wanita yang menolak, tidak perlu distandarkan, tapi tergantung urf, udah kemampuan masing-masing, ya sudah. Hanya Umar alah, dan itu yang usul wanita. Itu jadi usul wanita. Jadi mas kawinnya tidak perlu distandarkan, tapi tergantung kemampuan masing-masing gitu ya. Kalau tidak salah riwayatnya Umar bin Khattab ya. Saya kalau salah ya nanti diralat. Baik, kemudian ayat berikutnya. Jadi gitu ya, ibu-ibu, para wanita punya peran dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus jadi daiyah gitu. Tidak harus jadi ustadzah gitu. Tapi dalam semua aspek bisa gitu ya. Berikutnya, wa qala ta'ala, al-yamati berfirman, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir. Nah, laknat itu apa? At-tardu an rahmatillah. Ya, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Ya, jadi dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah orang-orang kafir. Min Bani Israel, dari Bani Israel, anak-anak keturunan Ishak. Ya, udah kita bahas di Ngapak itu berseri-seri tentang siapa itu Bani Israel, sifatnya, karakternya lengkap itu sampai berapa seri di ngaji Ahad pagi.
Ya, sudah saya bahas. Kemudian ala lisani Daud, melalui lisannya Daud. Berarti secara langsung itu Nabi Daud melaknat mereka. Wa Isa bin Maryam, dan juga lisannya Isa bin Maryam. Kenapa itu? Dzalika bima asaw, karena mereka maksiat, wa kanu ya'tadun, bahkan melampaui batas. Kanu, mereka adalah la yatanahawna, tidak saling melarang an mungkarin fa'aluh, atas kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi membiarkan kemungkaran terjadi. Jawabannya la urusanku, la urusanku gitu ya. Kalau nanti melihat kemungkaran dibiarkan saja, ya pasti akan mendapatkan laknat secara kolektif. Ini ya Bani Israel mendapatkan laknat karena dalam komunitas mereka ada kemungkaran, saling diam saja. Jadi tidak saling mengingatkan. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah buruknya apa yang mereka kerjakan. Ya jelaslah kalau orang ada kemungkaran tidak saling mengingatkan, ya pasti nanti masyarakatnya jadi rusak. Ya, masyarakatnya jadi rusak. Jadi ini menunjukkan harus ada kepedulian. Cuma sekarang kalau orang peduli kadang-kadang sering ditanya, emang kamu siapa? Gitu ya. Ya saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin mengingatkan untuk kebaikan itu. Cuma ada cara amar ma'ruf yang baik, sudah pernah saya sampaikan. Baik, kemudian wa qala ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah al-haq itu dari Rabbmu. Kebenaran itu datang dari mana? Rabbmu. Ya. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang beriman silahkan, wa man syaa falyakfur, dan siapa yang mau kufur silahkan. Artinya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu memang tidak ada paksaan. Yang ada kita memberi pemahaman. Itu. Ya, memberi pemahaman dalam amar ma'ruf. Adapun dalam nahi mungkar itu bisa dengan mencegah, ya, supaya tidak terjadi kemungkaran. Jadi dasarnya apa? Kebenaran dari Rabb. Ini menjadi modal orang untuk amar ma'ruf itu adalah memahami kebenaran-kebenaran, termasuk memahami apa yang dilarang. Ya, jadi jangan amar ma'ruf nahi mungkar nganggo perasaannya dewek. Ya, tergantung apa yang dia tidak sukai. Tapi ini dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa itu memang benar menurut Al-Quran dan itu memang salah menurut Al-Quran itu. Baik, kemudian wa qala ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, fasda' bima tu'mar. Maka terang-terang dakwahlah secara terang-terangan terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, jadi jangan sembunyi-sembunyi. Kalau memang sudah waktunya didakwahkan secara terang-terangan gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ya harus terang-terangan. Cuma memang kalau amar ma'ruf lebih mudah daripada nahi mungkar. Karena kalau nahi mungkar lamanya preman. Ya, kalau amar ma'ruf sih nggak ada lawan gitu. Amar ma'ruf bisa masuk kemana aja. Tapi kalau nahi mungkar dibenturkannya sama preman gitu. Biasanya begitu. Kemudian wa qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, anjayna, telah kami selamatkan alladzina, orang-orang yang yanhauna 'anis su', melarang keburukan. Nah, ini janji Allah, harus yakin. Kalau orang berani melarang keburukan, Allah akan selamatkan dia. Wa akhadna alladzina dzalamu, dan akan kami siksa orang-orang yang zalim bi'adzabim ba'is, dengan siksa yang menyakitkan, menyedihkan, bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka lakukan. Nah, itu. Jadi keyakinan kalau kita nahi mungkar, di sini kok tidak disebut amar ma'ruf, cuma nahi su, ya. Ya karena kalau orang amar ma'ruf itu lebih selamat gitu, lebih tidak beresiko. Ya, tidak tinggi resikonya. Tapi kalau nahi mungkar resikonya lebih tinggi. Sehingga butuh keyakinan gitu. Siapa yang menyelamatkan kita? Ya Allah gitu. Asal kita memahami itu karena Allah melakukan itu dan dengan cara yang baik gitu. Mungkin dia nggak tahu gitu. Ya. Baik, sekarang masuk ke hadisnya. Wal ayat fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat dalam masalah bab itu banyak sekali. Amal ahadis, adapun hadis, ikuti saya. Ya. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, an Abi Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Bani Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man barang siapa ro'a melihat minkum dari kalian mungkaron sebuah kemungkaran, fal maka haruslah yughayyirhu dia rubah biyadihi dengan tangannya. Itu pengertian dengan tangannya apa? Dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan ketokohannya, itu namanya biyadih. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak punya kemampuan itu, tidak bisa tidak punya kemampuan atau memang terhalang, ya, maka fabilisani, dengan lisan. Dengan lisan itu apa? Dengan nasihat, dengan lisan, dengan kalimat yang baik, ya, dengan lisan, dengan nasihat, termasuk dengan doa. Yang didoakan, nggak mampu sih kita untuk mencegah kemungkaran, ya dengan lisan itu. Ya kalau zaman sekarang ya dengan WA boleh lah gitu. Ya kalau melihat kemungkaran Yahudi di Palestina, Israel, kita nggak bisa apa-apa. Ya udah jadi julid fisabilillah. Julid fisabilillah, pakai medsos kita nyerang Israel sampai Israel itu kelabakan dengan medsos Indonesia. Netizen Indonesia yang menyerang mereka. Yang termasuk ada yang mencoba masuk ke server mereka katanya ya. Itu termasuk fabilisani. Ya, dengan menyebarkan berita-berita kekejaman siapa? Israel gitu. Foto-foto itu bagian dari fabilisani. Ya. Kemudian fa'ilam yastati fabiqalbih. Kalau sudah nggak bisa juga dengan itu, ya dengan hatinya. Pengertian dengan hati itu ya tidak ikut-ikutan. Gitu. Tapi ini wadzalika ta'ful iman. Ini iman yang paling lemah. Gitu. Ya, termasuk ketika kita berada di lingkungan. Jadi dalam riwayat Sahih disebutkan orang yang tinggal dan bersabar pada lingkungan yang buruk itu lebih baik daripada orang yang tidak bersabar dan pergi dari lingkungan yang buruk. Itu maksudnya kalau dia memang punya kemampuan untuk berdakwah. Jadi kalau ada lingkungan yang buruk, dia tinggal di situ, ya maka iman yang paling kuat adalah tetap di situ sambil berusaha untuk merubah. Gitu. Tapi itu yang paling kuat. Ya, kalau nggak bisa ya hanya dia pergi sendiri. Ya itu. Hadis berikutnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ayo. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal iman habbatu khardal. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 50 ya. An Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi pun
ba'atsahullah yang Allah utus fi ummatin pada sebuah umat qabli sebelumku, kata Nabi Muhammad, illa melainkan kana lahu min ummatih, pasti ada bagi Nabi itu dari umatnya hawariyun, sahabat-sahabat setia. Hawariyun itu pengikut setia. Ya, jadi setiap Nabi pasti punya pengikut setia. Wa ashabu ya'khuduna bi sunnatih. Ya, dan para sahabat-sahabat yang betul-betul mengambil sunnah-sunnahnya, betul-betul mengikuti wa yaqtaduna bi amrih, mengikuti perintahnya. Jadi ada yang betul-betul penderek-penderek kalau bahasa kita ini, yang betul-betul mengikuti hampir ya semuanya yang diperintahkan. Tsumma inna takhlufu min ba'dim. Kemudian akan datang setelah mereka khulufun, generasi yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna la yu'marun, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Nah itu. Jadi setiap nabi itu pertama ada pengikut, lama-lama turunan-turunan berikutnya ingkar. Itu udah sunatullah begitu. Itu awalnya baik, lama-lama dia nggak baik. Kalau sudah begitu gimana? Faman jahadahum, walaupun itu udah sunatullah begitu, ya, tetapi tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Jadi tidak ada istilah sia-sia, enggak. Lah biarkan kan dari zaman dulu juga nanti juga pasti rusak. Tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana sekarang, Ustadz, ngapain kita amar ma'ruf nahi mungkar sekarang? Sekarang kan zamannya sesuai sabda Nabi akan semakin rusak. Ya, itu untuk membuktikan bahwa kita tidak termasuk golongan mereka. Ya, kewajiban kita itu tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah nanti berhasil atau tidak itu kan urusan nanti. Setidaknya kita tidak rela dengan itu terjadi. Bukan diam saja, lah wis memang takdire gitu. Dawik siapa? Wong ini udah sunatullah gitu. Enggak begitu. Maka apa? Faman jahadahum biyadihi. Barang siapa bersungguh-sungguh melawan mereka dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, fahuwa mu'min. Baru dia dianggap beriman. Waman jahadahum biqalbih. Barang siapa yang melawan mereka, berjihad dengan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min. Dia itu mukmin. Waman jahadahum bilisanih, barang siapa yang berjihad dengan mereka dengan lisannya. Ini tidak urutan ya, artinya tidak, kalau tadi kan kekuasaan tangan, hati, ini menunjukkan pilihan ya, ada yang orang punya kekuatan silahkan, orang yang hanya punya kemampuan retorika silahkan, orang yang nggak punya kemampuan apa-apa ya urusan ngomong, jadi setan itu ya, jadi dia bukan siapa-siapa gitu. Ya kan, maka fabi qalbi, dengan apa? Hatinya gitu. Jadi tetap menolak ya, walaisa wara'a dzalika minal iman khartaru harbin. Kalau sudah tidak tiga-tiganya itu, tidak ada di belakang itu dari iman sedikit pun, sebiji khardal, sekalipun sebiji yang paling kecil. Jadi kalau sampai tiga-tiganya tidak dilakukan sama sekali, ya sudah, dia kategori apa? Orang yang tidak punya iman sama sekali. Hadis ketiga terakhir, udah mau syuruk. An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallah indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an taqula bil haqqi aynama kunna la takhafu fillahi laumata laim. Ya. Jadi ini dari Abi Walid
Ubadah bin Somit. Jadi Ubadah bin Somit panggilannya Abul Walid. Kemungkinan putra beliau namanya Walid. Wallahu a'lam. Itu ya. Ini sebenarnya abi-abi begini ya di Indonesia udah biasa, cuma pakai bahasa Indonesia gitu. Pak Nartun ya bapaknya Bangun. Ya itu Abu Bangun. Ya sama aja. Ya terus Pak siapa? Pak Budi Abu Dafa. Bahasa Jawane kayak bapaknya Dafa. Ya, sama aja sebenarnya. Gitu ya gitu. Terus siapa main nyoto anakmu sama nyot jangan nyot. Karena nyoto dodolan kerupuk Abu Kerupuk enggak apa-apa. Saya nyoto sing dodolan kerupuk gitu. Terus kalau orang yang punya kumis Abu Syarob. Bahasa Jawa nih Pak Kumis. Itu sebenarnya udah sama aja itu. Ya cuma bahasa Jawa. Kalau Arab ya jadi abu-abu gitu. Torin, Pak Torin karena memang tukang dodolan laban ya Abu Laban. Abu Laban. Abu Tukul. Ya gitu. Sih kita orang akeh banget Abu Laban, Abu Herbal, Abu dodolan akeh banget sih gue. Ya gitu. Ya, baik. Qala berkata, bay'na Rasulullah SAW. Kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Satu, ala sam'i wa ta'ah, untuk taat dan mendengar dan taat. Itu. Fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan yang mudah. Wal mansyati wal makruh, dalam keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Wah, jadi pokoknya dalam segala keadaan berbaiat. Itu, ini ketaatan penting ini. Kepada pemimpin. Wa ala atharatin alina, termasuk pada pergantian kekuasaan di antara kami. Ya, jadi kalau ada pokoknya masalah pergantian kekuasaan sami'na wa ta'na gitu. Jadi prosesnya iya, tapi harus siapapun sing dadi siap taat begitu. Itu zaman Nabi dulu. Ya. Wa ala, dan supaya alla nunazil amra, tidak melepas kekuasaan ahlahu, dari yang berhak, itu artinya tidak memberontak. Itu. Jadi kalau sudah jadi tidak memberontak. Illa, melainkan antarau, kalau engkau melihat kufron bawahan, jelas-jelas kekafiran yang terjadi. Nah, ini kan jelas ini. Kalau seorang pemimpin betul-betul jelas ada kekufuran di mana-mana, baru boleh. Tapi kalau tidak ada kekufuran, hanya karena like and dislike, suka tidak suka, maka baru itu ya. Jadi cuma kan masalahnya sekarang ini informasinya loh itu yang dipermainkan. Jadi akhirnya kita bingung mana yang benar. Jadi kiki apa ora, kising dolan temenan apa anu buzzer atau aduh pokoknya bingungi malah. Dan memang dimainkan itu isu-isu. Jadi membuat rakyat semakin bingung. Dan tidak boleh bergerak didasarkan isu masalahnya. Ya, tidak boleh karena itu bisa saling apa? Fatabayyanu. Jadi kalau ada idza ja'akum fasikun binabain. Jadi buzzer itu masuknya fasikun. Kalau kita dapat dari medsos masuknya fasikun. Harus tabayyanu. Tabayyanu. Karena ternyata banyak banget informasi hoax itu. Ya, apa memang sebenarnya tidak hoax tapi dibuat hoax ya wallahu alam. Ya, itu memang ya kelemahan kita karena sekarang memang harus menguasai IT ya. Harus menguasai medsos umat Islam. Karena kayak terbukti kemarin waktu Israel juga netizen berhasil juga termasuk merepotkan. Jadi memang harus pandai itu. Cuma kita orang Indonesia itu kebanyakan menggunakan internet bukan untuk kebaikan sih, untuk lahun, untuk main-main. Padahal hasil survei orang Indonesia adalah pengguna internet terlama di dunia. Rata-rata satu orang sehari 6 jam. Malah ini menjadi lahan yang empuk bagi para pebisnis seluler, pebisnis itu. HP paling laku di dunia ya Indonesia lah. Paling sasaran HP, sasaran internet, sasaran YouTuber itu sampai ngoleh duit yang Indonesia. Karena kalau YouTuber di luar itu nggak sembarangan nonton YouTube. Lah kita ini apa ditonton? Dan sangat bangga kalau wong barat mangan Indonesia, wong barat dolan nang Indonesia. Akhirnya mereka jadi YouTuber di Indonesia cuma keliling makan doang. Itu yang nonton ratusan ribu sampai jutaan. Banyak saya lihat di YouTube itu. YouTuber asing, baik dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa. Itu ke Indonesia cuma makan kuliner aja. Tapi viewernya itu sampai ratusan ribu sampai jutaan. Subscribe-nya juga jutaan. Jadi dia bisa hidup dari itu.
bisa keliling dunia gratis memanfaatkan kebodohan orang Indonesia. Yang nonton juga orang Indonesia, judulnya digawe Indonesia kabeh. Judulnya itu dibikin Indonesia. Termasuk apa namanya? Wisata. Sekarang banyak bule yang gimana caranya wisata di Indonesia gratis. Jadi YouTuber. Tapi nanti judulnya Indonesia. Misalnya bule kesasar nang ya apa di mana gitu. Kan menarik. Ternyata barang dideleng memang dia lagi main ke situ. Dan itu tinggal di Indonesia udah bertahun-tahun dan subscribernya itu jutaan, penontonnya setiap kali dia upload ratusan ribu, hitungan jam itu langsung ratusan ribu. Dan itu udah duitnya wis mambrah-mambrah. Belum kalau dia endorse. Makanya dia itu apa? Bisa piknik gratis, mangan gratis di Indonesia, bertahun-tahun, sugih. Ya. Sing subscribe, sing viewers apa? Orang Indonesia, judulnya bahasa Indonesia kabeh bukan bahasa Inggris judulnya, Pak. Nah, itulah, jadi kita tapi ya pada orang sadar, kita kan bangga nih, ada orang asing keliling Indonesia gitu. Padahal dia sengaja mancing untuk dapat. Coba sih orang Indonesia di luar negeri keliling terus apa? Pakai YouTube, orang Barat ngapa subscribe viewer males gitu. Itu kayak termasuk orang Indonesia yang keluar negeri itu kalau keliling bikin YouTube ya orang Indonesia sendiri yang ya orang asli situ enggak, misalkan kayak maaf itu Santi di China gitu ya, itu kan luar biasa subscribe-nya sampai jutaan, itu kan dia hanya jualan makanan di Cina ya, tapi yang nonton orang Indonesia, orang Cina sendiri enggak tertarik nonton itu. Jadi ya sudah ya memang, dan itu ya dapat duit dari situ, kaya gitu. Itu sayang banget loh maksud saya kalau harusnya kan bisa digunakan untuk ya kemarin alhamdulillah ada Israel kayak gitu terus baru tuh pada julidin sehingga muncul apa hashtag julid fisabilillah gitu. Keren itu kalau ya itu ya baiknya begitu terus bantuan ke Palestina apa itu kan bisa lewat itu. Baik, terus apa? Indakum minallahi ta'ala fi burhan. Ya, jadi kecuali memang jelas ada kekufuran ya, terhadap Allah yang fihi burhan, harus ada dalilnya. Memang ada buktinya. Kemudian kami berbaiat ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Wah, ini berat. Untuk kita selalu bicara benar dimanapun kita berada. Nah, jadi ini kayak apa ya? Kayak pasukan ini, kayak loyalis betul ini. Ya, ini kepada Nabi masalahnya. Mukmin temenan. La nakhafu fillahi laumata laim. Tidak perlu takut ketika berjuang di jalan Allah kepada celaan orang yang mencela. Nah, ini jadi di sini ada baiat untuk apa? Ya, ini secara tersirat memang ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memang orang amar ma'ruf nahi mungkar butuh apa? Komitmen. Butuh baiat dalam perjuangan. Itu. Ya baiat pada perjuangan tidak harus saya berbaiat, tidak. Berarti ini dalam bahasa yang mudah. Kayak di Indonesia kan nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Ya maka harus dengan harokah yang paling saya sampaikan. Karena tanpa harokah, tanpa gerakan, tanpa tanda kutip organisasi ya tidak akan didengar. Kalau perorangan, maka disitulah pentingnya apa? Jamaah. Kalau berjuang secara jamaah tentu lebih bagus daripada berjuang sendiri-sendiri. Jadi tahapan yang ketiga itu harusnya. Amar ma'ruf pun ternyata begitu. Diawali dari punya ilmunya dulu. Kedua punya ide kira-kira yang diamar ma'ruf nahi mungkarin apa, ketiga harus jadi gerakan. Baru kalau udah bergerak, udah amar ma'ruf nahi mungkar, yang dia cari bukan prestis, bukan ketenaran, bukan politis. Ya karena biasanya kadang-kadang kalau amar ma'ruf nahi mungkar sebulannya ngujuk-ngujuk twil jadi apa kayak gitu ya. Ya tapi jadi apa ayo. Tapi lillah, mencari mardhatillah itu. Memang kalau udah begitu Masya Allah. Cukup dulu, insya Allah kita lanjutkan 2 hari lagi. Besok tafsir, selang-seling tafsir sama hadis. Itu. Aku lupa lihat wa astaghfirullah rabbana fa'alna bima lam tana subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.